Rencana baik untuk kehidupan lebih baik. Daerah Otonom Kabupaten Pamayao terletak pada barat laut Provinsi Guangxi. Jumlah penduduk di sini tidak mencapai 300.000 orang dan terdapat 70 orang tua yang berumur sampai 100 tahun. Daerah ini termasuk satu dari 5 daerah dengan persebaran orang tua berumur panjang tertinggi di dunia. Lingkungan alam yang bersih, pola hidup sehat, dan genetika orang setempat adalah rahasia panjang umur mereka. Kesehatan dan panjang umur merupakan hal yang selalu manusia cari, juga harapan dan doa terbesar. Pada awal era Tiongkok baru, rata-rata usia harapan hidup orang Tiongkok adalah 35 tahun. Pada tahun 2019, tepat 70 tahun setelah dimulainya era baru, rata-rata usia harapan hidup orang Tiongkok dapat mencapai 77,3 tahun. Saat mengingat kembali sejarah, angka yang dingin itu baru terasa hangat. Karena di balik angka tersebut, terdapat kehidupan, kebahagiaan keluarga yang tidak terhitung, dan kemajuan besar masyarakat Tiongkok. Setelah teknologi memasuki dunia kedokteran, hal ini mempercepat kemajuan ilmu kedokteran juga. Banyak penyakit sebelumnya tidak diketahui, sekarang kami mengerti. Kami bahkan dapat membuat obat untuk beberapa penyakit dan menemukan vaksin. Kami mengembangkan berbagai macam metode pengobatan. Hanya di bidang kedokteran dan kesehatan, dengan mengandalkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengikuti tuntutan zaman dan kebutuhan kesehatan. Dan dengan begitu, kita akan dapat lebih akurat dan melangkah lebih jauh dalam menerapkan strategi besar Tiongkok yang sehat dan tujuan besar untuk merawat kesehatan umat manusia. Dokter besar yang tulus dalam kehidupan. Masa sekarang adalah di mana teknologi dan kreativitas terus berkembang dan terus membentuk zaman ini. Kemajuan masyarakat dan meningkatnya standar kehidupan membuat teknologi sangat diperlukan sebagai solusi. Solusi ilmiah dan cerdas untuk kehidupan dan kesehatan masyarakat. Episode 2, Dokter dan Kesehatan. Awal musim semi, angin dingin masih terbawa di udara. Wang Tao dan istrinya Xiao Sue pagi-pagi sudah berangkat. Xiao Sue sedang hamil 12 minggu. Hari ini, mereka akan ke rumah sakit kabupaten untuk melakukan pemeriksaan persiapan melahirkan. Pemeriksaan ini tidak hanya dapat memeriksa pertumbuhan janin, juga dapat lewat pemeriksaan genetika untuk memeriksa janin berisiko tinggi. Lewat pencegahan dan deteksi dini dapat menurunkan resiko ibu dan janin. Ini adalah kunci dari meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Hari ini sudah minggu ke-12. Dalam beberapa tahun terakhir, klinik kesehatan di Tiongkok tidak berhenti menyebarluaskan informasi. Hal ini membuat pemeriksaan prenatal di Tiongkok sudah mencapai 95,1%. Menurut hasil tes USG, adik bayi tumbuh dengan baik. Saya menyarankan kalian untuk screening NIPT juga ya. Pasangan ini memilih melakukan screening NIPT. Tes ini adalah opsi baru yang baru muncul dalam beberapa tahun terakhir. Dibandingkan dengan screening prenatal tradisional dan teknik diagnostik, tes NIPT tidak memerlukan tusukan yang mengurangi rasa sakit ibu hamil. Lebih penting lagi, cakupan screening lebih luas dan lebih akurat. Xiao Sue takut darah, tapi tetap berusaha bertahan untuk diambil sampel 5 mili darah. Di dalam sampel darah yang kecil ini, terdapat harapan ibu hamil. Gen menyimpan informasi tentang susunan kehidupan, pertumbuhan, dan kematian. Gen menentukan kata sandi dari kesehatan tubuh manusia. Sejak gen ditemukan, para peneliti percaya bahwa ia dapat membantu manusia dengan membuka dunia pengetahuan baru tentang kehidupan. Ini menunjukkan semua data mengenai dirimu. Data makro molekul protein, data gen,
sampai molekul yang saat ini ada di tubuhmu. Contohnya data asam amino, vitamin, hormon di dalam tubuhmu sekarang, semua itu dapat diketahui lewat darah saja. DNA yang didapatkan dari ibu hamil adalah kunci dari kehidupan janin. Lewat teknologi genetika yang baru, ia dapat mendeteksi lebih dari 1.000 penyakit secara bersamaan. Satu tabung darah, walaupun terlihat sederhana, tapi proses pemeriksaannya sangatlah rumit. Tes genetika ini dapat dilihat dari tes sampel darah. Dapat terlihat di dalam darahmu terdapat virus dan bakteri apa saja yang ada. Dibutuhkan tes secara berulang kali karena bakteri dan virus berasal dari luar. Saat mereka menyerang tubuhmu, mereka akan meninggalkan jejak di dalam darah. Setelah kami menemukannya, baru dapat terdiagnosa dan mendapatkan pengobatan yang tepat. Hal ini dapat memungkinkan kita untuk lebih memahami tubuh dan kesehatan lebih dalam. Pasangan suami istri ini dengan sabar menanti hasil tes. Huang Matao yang berusia 106 tahun adalah penduduk tertua di desa ini. Setelah berbicara dengan tetua ini, Xiao Su merasa hangat dan tabah. Hasil tes screening NIPT Xiao Su sudah keluar. Ini adalah kabar baik. Kabar yang pantas untuk dirayakan sekeluarga. Kehidupan yang sedang dikandung ini membawa harapan baru pada keluarga ini. Kebahagiaan yang bertambah setiap harinya membuat mereka menantikan kehidupan baru yang akan segera lahir. Bangunan unik yang berbentuk seperti tangga sawah ini adalah Bank Genetik Tiongkok di Shenzhen. Saat ini, gen telah menjadi sumber daya strategis yang penting bagi suatu negara. Tempat ini akan menjadi dukungan dasar bagi pengembangan penelitian ilmu hayati, kesehatan medis, dan industri biologi. Menyimpan gen, memahami gen, mempelajari struktur gen, semua bergantung pada hari ini dan hal penting ini juga bergantung akan kehidupan manusia di masa depan. Penelitian di bidang gen merupakan kunci pengembangan dan persaingan dunia kedokteran di masa depan. Hewan yang terlihat seperti tikus ini dikenal dengan nama tupai akar. Selain hewan primata, hewan ini memiliki kesamaan evolusi dengan manusia. Di sini. Sebagian besar sejarah perkembangan kedokteran modern adalah sejarah penerapan dan penemuan hewan laboratorium. Tupai akar untuk menjadi favorit di antara hewan percobaan masih kurang memiliki kesempatan. Ini adalah tupai pertama di dunia yang melakukan perubahan gen. Sangat bersemangat. Melihatnya kami juga bersemangat. Tupai sangat berharga. Namun karena kami melakukan penelitian, kami perlu membuat percobaan genetika. Dengan begitu baru dapat memahami kegunaan gen. Oleh karena itu, kami perlu membuat platform teknologi untuk alterasi genetik. Tim Chengfeng memilih satu bidang yang tidak pernah dicoba sebelumnya. Setelah menghabiskan waktu selama 4 tahun, mereka berhasil membangun sistem kultur in vitro sel spermatogonial tupai dan menghasilkan tupai rekayasa genetika pertama di dunia yang memecahkan hambatan teknis dari kurangnya manipulasi genetik dalam penelitian tupai. Sel-sel sudah dimasukkan ke dalam testis tupai. Aku lihat dulu. Penyuntikan sel kali ini sangat bagus. Bisa dibilang sistem kami telah membentuk suatu platform. Di masa depan, kalau Anda menggunakan tupai untuk melakukan penelitian pada model penyakit apapun, dan Anda perlu melakukan alterasi genetik, maka Anda dapat menggunakan sistem kami untuk melakukannya. Ini memiliki fungsi sebagai sebuah landasan. Dasar dari penelitian medis adalah untuk mengeksplorasi patogenesis penyakit manusia, sehingga dapat menemukan metode pencegahan dan pengobatan. Penemuan dari tim Chengfeng hanyalah langkah kecil dari berbagai macam penelitian di bidang genetika. Namun, pada akhirnya, akan dapat membuat dobrakan besar. Dalam melakukan penelitian ilmiah, memang kita harus mencoba hal baru. Kalau kau sudah tahu harus bagaimana, itu bukanlah yang peneliti lakukan. Yang peneliti lakukan adalah melakukan hal yang orang lain belum lakukan dan hal yang lebih profesional secara mendalam. Inovasi adalah pendorong utama untuk bergerak maju.
Peluang selalu milik orang yang berani berinovasi. Aku tidak mau mati. Aku mau hidup. Pada tahun 2018 dirilis film Dying to Survive. Film ini mengundang perhatian masyarakat dan membuat orang Tiongkok mengingat satu kata, obat tertarget. Aku belum menonton sampai akhir. Kenapa? Saat itu aku merasa tidak nyaman. Sebelum menonton, aku sudah tahu tentang hal itu. Chow Yandro tidak pernah menyangka saat melakukan tes kesehatan sebelum pensiun, dia akan terdiagnosa menderita kanker paru stadium akhir. Tanggal 11 November 2014, terdeteksi ada kanker paru-paru di sebelah kiri bawah. Aku sangat terpukul dan membuatku frustrasi. Ayah ibuku sudah berumur 86 tahun. Aku tidak ingin mereka tahu tentang penyakitku ini. Saat adik perempuanku tahu, dia sangat sedih dan menangis. Nasib Chow Yandro seketika berubah. Untuk menyembuhkan penyakitnya, dia mulai mengonsumsi obat-obatan tertarget impor. Saat aku terdiagnosa dan mereka bilang coba untuk makan obat tertarget, aku seperti mendapatkan kesempatan untuk hidup sekali lagi. Namun, cobaan masih belum selesai. Setelah meminum obat tertarget impor selama beberapa waktu, dokter memberitahu bahwa dia harus berhenti dan mengganti obat karena efek samping yang serius. Ketika efek samping obat terjadi dengan serius, obatnya harus diganti. Jika tidak mengganti obat dan menghentikan proses pengobatan, berarti hidupnya mungkin tidak lama lagi. Chow Siang-tong adalah dokter yang menangani Chow Yandro. Dia menceritakan kisahnya kepada Chow Yandro. Dia mengatakan bahwa ayahnya meninggal karena kanker paru-paru. Saat itu dia masih seorang dokter penanggung jawab. Dia tidak memiliki banyak pengalaman merawat penyakit ayahnya. Dia melihat ayahnya meninggal dunia dengan matanya sendiri. Dia sangat sedih saat itu. Oleh karena itu, sejak saat itu aku bertekad menjadikan kanker paru sebagai arah penelitianku sampai hari ini. Dr. medis Deng Liming belum pernah bertemu Chow Yandro dan Chow Siang-tong. Namun, nasib mereka bertiga terjalin karena kanker paru-paru yang mengerikan. Pada awal tahun 2002, Deng Liming dan dua rekannya berhasil mengembangkan senyawa prekursor obat anti kanker yang ditargetkan untuk kanker paru-paru. Saat itu, penelitian dan pengembangan obat tertarget di Tiongkok masih belum ada. Ada lebih dari 10.000 pasien kanker baru di Tiongkok setiap hari dan rata-rata 7,5 orang terdiagnosis setiap menit. Mereka menghadapi dilema yang sama seperti Chow Yandro. Deng Liming memilih untuk melakukan sesuatu. Demi masyarakat Tiongkok bisa mendapatkan obat tertarget yang terjangkau dan berkualitas, Deng Liming memutuskan untuk menyelesaikan pengembangan obat baru di Tiongkok. Beberapa teman dan ahli sering merasa khawatir. Mereka merasa kami melakukan hal yang tidak mungkin, hal yang berpeluang kecil untuk sukses. Kadang mereka menyarankan kami untuk membuat obat generik saja karena resikonya kecil. Peluang untuk sukses lebih besar, tapi sulit untuk berinovasi. Proses pengembangan obat baru sangat panjang. Dari penyaringan awal, verifikasi desain laboratorium, hingga eksperimen terhadap hewan, proses-proses ini tidak boleh dilewatkan. 7 tahun berlalu, dengan menjalani semua kesulitan, Deng Liming dan obat barunya akhirnya sampai pada ujian besar, yaitu percobaan double blind yang mengejutkan semua orang. Deng Liming ingin melakukan uji coba double blind dengan obat tertarget terbaik di dunia. Apa itu uji coba double blind? Itu percobaan di mana dokter dan pasien tidak mengetahuinya. Hanya satu orang ahli statistik yang tahu. Orang tersebut akan secara acak membagi obat-obat itu ke dalam 2 tim. Obat tertarget impor ini merupakan obat pertama dari jenisnya yang dipasarkan di dunia. Di bidang ini bisa dibilang dialah yang menjadi tolak ukurnya. Apakah Anda dapat bersaing dengannya, atau apakah Anda bisa lebih baik dari obat ini? Hal inilah yang menentukan nilai klinis obat Anda di masa depan. Aku sebagai penyelenggara proyek ini sangat gugup apakah obatnya bisa lebih efektif. Apakah efek samping dapat lebih sedikit dari obat satunya lagi? Aku sangat khawatir. Inovasi selalu penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Deng Liming memutuskan untuk terus berjalan di jalur yang telah dia pilih. 9 bulan telah berlalu. Deng Liming masih menanti hasil dari percobaan double blind. Penantian ini sangat dramatis. Rekan peneliti kami saat itu
berada di kantor Dr. Sun Yan yang menanti hasil percobaan double blind. Hasil percobaannya adalah waktu penyembuhan obat kami adalah 4,6 bulan, 3,4 bulan. Lebih lama dari obat lawan. Perbandingan keamanan obat dan efek samping kami adalah 60, sedangkan obat lawan 70. Jumlah dosis kami lebih sedikit dan efeknya ringan. Semuanya sangat senang. Hasil tes menunjukkan obat ini setara dengan lawannya. Namun kandungan ikotinib memiliki efek samping yang lebih sedikit pada kulit atau diare dibandingkan gefitinib dan terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik. Perbedaan kecil dalam statistik dapat berarti hidup atau mati bagi pasien. Kabar baiknya adalah obat-obatan tertarget yang dikembangkan oleh Tin Liming telah mencapai kemanjuran yang sama dengan obat-obatan tertarget impor. Indikator efek sampingnya secara signifikan lebih baik daripada obat tertarget impor. Obat tertarget yang dikembangkan oleh Tiongkok ini diberi penghargaan pada National Science and Technology Progress Award pada tahun 2016. Sangat bangga dapat melakukan hal luar biasa dan mengharumkan nama Tiongkok. Pengembangan obat baru diakui di dunia sebagai industri berteknologi tinggi, berjangka panjang, investasi besar, dan risiko tinggi. Menjual obat dengan harga yang baik pada saat tahap penelitian dan pengembangan adalah hal yang wajar. Namun Tin Liming menolak proposal akuisisi oleh satu perusahaan multinasional. Saat itu, mereka menawarkan harga 250 juta dolar Amerika Serikat. Itu pada tahun 2010. Saat itu harga yang sangat tinggi di Tiongkok. Itu memang angka yang sangat besar bagi kami. Karena pada waktu itu, kami berhutang 150 juta yuan ke bank. Sejujurnya, kami sangat membutuhkan uang. Tin Liming bersikeras untuk menjaga harga tetap di tangan orang Tiongkok sendiri. Dia menetapkan harga obat-obatan pada 60% dari harga obat-obatan impor yang serupa. Pada saat yang sama, dia juga merumuskan kebijakan pemberian obat pendamping lainnya. Sejak persetujuan penjualan diterbitkan pada 12 Agustus 2011, lebih dari 90.000 pasien kanker paru-paru yang memenuhi syarat telah menerima obat gratis dengan nilai pasar lebih dari 10 miliar yuan. Setelah menghentikan penggunaan obat selama 40 hari, Dr. Cho Xiangdong merekomendasikan obat tertarget domestik ini kepada Chou Yanru. Chou Yanru menjadi pasien pertama yang menggunakan obat tertarget ini di area barat daya Tiongkok. Aku punya ritual sebelum memakan obat ini, yaitu mengatakan, sayang, aku suka kamu. Kamu di sini untuk menyelamatkanku. Kemudian saya baru memakannya dan saya merasa baik karena itu. 4 bulan kemudian, Chou Yanru kembali untuk cek kesehatan rutin. Akhirnya dia mendengar kabar yang paling dinantikan. Lihat, bagian ini menonjol dan bagian ini juga menyusut. Lihat ke bawah lagi, terlihat cukup jelas. Lihatlah bagian yang besar ini. Di sini juga menyusut. Paru-paru sebelah kiri bawah juga, dan semuanya terkontrol dengan sangat baik. Obat tertarget buatan dalam negeri ini bekerja pada Chou Yanru. Dan keajaiban yang dia doakan dalam hati benar-benar terjadi padanya. Bagi penderita tumor stadium lanjut, kita harus terus bekerja keras untuk mengembangkan obat anti tumor baru secara terus-menerus dan menerapkan metode pengobatan yang komprehensif secara berlanjut dan rasional. Sehingga tumor stadium lanjut dapat berubah menjadi penyakit komorbid yang dapat dikendalikan, seperti hipertensi dan diabetes. Chou Yanru telah menggunakan obat ini selama 5 tahun. Dapat menjalani kehidupan biasa lagi adalah kebahagiaan terbesarnya. Lima tahun pertama telah berlalu dan kita harus berjuang untuk 5 tahun kedua. Aku sangat bersyukur. Dengan hati yang bersyukur ini, aku memiliki kekuatan untuk terus hidup. Menurutku, jika hidup adalah sebuah cerita, ceritaku lumayan juga. Jika cerita ini segera berakhir, kupikir ini juga sempurna. Di Beijing, desa Hojiang dikenal sebagai pusat gelombang internet di Tiongkok.
Di sini adalah tempat di mana kaum muda mengejar impian mereka di era internet. Yanghua adalah salah satunya. Ritme kehidupan di Beijing memang sangat cepat. Tanggung jawab juga lumayan berat. Tekanannya juga sangat terasa. Akhir-akhir ini, bagian perutnya sering terasa tidak nyaman. Hal ini membuat Yanghua gelisah. Serangkaian info di internet membuatnya tidak tenang. Kanker lambung adalah salah satu jenis tumor ganas yang sering dijumpai di Tiongkok. Penyebab tingginya angka kejadian kanker lambung sebenarnya berkaitan dengan kurangnya perhatian masyarakat untuk melakukan pemeriksaan. Yanghua terpaksa harus menekan tombol jeda dalam bekerja. Ayo, silakan duduk. Sudah berapa lama? Sudah 1 bulanan. Gejala apa saja yang sudah Anda alami? Perut kembung, terkadang asam lambung naik. Dokter menyarankan Yanghua untuk menjalani gastroskopi, yang merupakan pilihan pertama untuk memeriksa saluran cerna di bagian atas. Namun, rasa mual selama proses ini seringkali tak tertahankan bagi para pasien. Seperti banyak orang, karena takut dengan gastroskopi, Yanghua melarikan diri. Ini adalah kapsul ajaib. Si kecil ajaib inilah yang menghilangkan kekhawatiran Yanghua. Wang Xinhong awalnya adalah seorang insinyur yang terlibat dalam pengembangan produk komunikasi visual. Namun karena satu kumpulan data, membuatnya yang sudah setengah baya pindah ke haluan tanpa keraguan. Dokter endoskopi di Tiongkok kurang dari 40.000 orang, tapi harus melayani 80 hingga 100 juta orang pasien. Ketika melakukan gastroskopi di Tiongkok, masalah terletak pada kurangnya tenaga medis. Ketidakseimbangan antara pasokan alat medis dan kurangnya tenaga medis menjadi tujuan awal pengembangan teknologi ini. Mereka mengintegrasikan teknologi tinggi dari banyak bidang dan mengembangkan sistem kapsul gastroskopi kontrol magnetik pertama di dunia. Kapsul kecil ini memakan waktu bertahun-tahun kerja keras dari tim pengembang. Ratusan komponen tersembunyi dalam kapsul dengan panjang 27 mm, diameter 11,8 mm, dan berat kurang dari 5 gram ini. Kapsul ini hasil kombinasi antara obat-obatan dan industri, dan disebut sebagai metode revolusioner dan inovatif untuk pemeriksaan penyakit lambung. Yanghua selalu penasaran tentang teknologi baru, memutuskan untuk mencoba kapsul magnetik ini. Coba buka mulutnya, pelan-pelan menelannya, jangan digigit ya. Setelah kapsul gastroskopi yang dikendalikan secara magnetis memasuki kerongkongan, lensa mikro dengan bidang pandang 150 derajat digunakan untuk memotret dengan sudut mikro dan akurasi tingkat milimeter. Dalam 15 menit sampai 30 menit, ia dapat kumpulkan ribuan gambar perut yang ditransmisikan secara nirkabel dan ditampilkan dengan jelas di layar komputer secara langsung. Tes ini tidak sakit, tidak meninggalkan bekas, dan tidak perlu anestesi. Walaupun masih tidak dapat digunakan untuk mengambil sampel. Namun kegunaan pengobatan ini dapat mengobati kegelisahan pasien yang tidak bisa menggunakan cara tes biasa. Untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan posisi yang berbeda saat melakukan gastroskopi, akurasi, kontrol yang tajam sangat diperlukan. Inilah yang kami sebut presisi magnetron. Menurut data statistik, penderita kanker lambung stadium lanjut, tingkat kelangsungan hidup 5 tahun pasca operasi hanya 20%. Jika terdeteksi dini, tingkat kelangsungan hidup 5 tahun pasca operasi bisa mencapai lebih dari 95%. Kapsul kecil yang dikendalikan dengan magnet ini bisa menghilangkan ketakutan orang akan pemeriksaan lambung dan mengurangi kekhawatiran orang tentang penyakit lambung. Perubahan yang dibawa oleh inovasi teknologi telah memberikan kemudahan bagi banyak orang. Pada awal tahun 2020, pandemi COVID-19 tiba-tiba melanda dunia, dan untuk sementara waktu, itu membuat seluruh dunia kewalahan. Feng Fen adalah kepala perawat rumah sakit ke-9 Xi'an. Di saat kritis, Feng Fen mengambil inisiatif untuk menyerukan kesediaan menjadi anggota bantuan medis Shanxi dan pergi ke Hubei. Aku tidak memberitahu orang tuaku, takut mereka khawatir. Kami berada di Wuhan 55 hari, aku sembunyikan hal ini dari mereka 54 hari.
Meskipun Feng Pen dan timnya telah mempersiapkan segala hal sebelum berangkat, tapi masalah kecil menjadi masalah besar yang mereka temui. Kacamata APD tertutup oleh tetesan air dan embun. Kami harus dapat melihat, mengamati, dan mengoperasikan hal. Kami harus melihat dari celah uap kabut ini. Kami menggunakan 3 lapis sarung tangan. Saat mau menyuntik pasien, sensitivitas tangan benar-benar berkurang. Rekan satu tim kami pernah 2 kali gagal menyuntik pasien. Dia sangat cemas. Aku berkata, bukankah kita membawa senjata baru? Kita coba pakai saja. Kami mencobanya, dan jarum itu berhasil disuntikkan. Semua orang merasa sangat bahagia. Senjata baru yang dapat mengidentifikasi pembuluh darah dari permukaan kulit ini sebenarnya berasal dari teknologi penerbangan Tiongkok. Ini adalah alat pemindai pembuluh darah infrared. Masalah yang dipecahkan adalah ketika kita injeksi intravena, banyak orang yang pembuluh darahnya tidak terlihat dan tidak dapat ditemukan. Dengan benda ini, kita dapat melihat dengan jelas. Saat memotret permukaan dataran dari pesawat, Anda harus melewati berlapis-lapis awan dan kabut. Tanpa pengolahan gambar, sinyalnya sebenarnya akan sangat berpengaruh. Caranya sama dengan alat pemindai kami. Gambar bulan ini merupakan gambar bulan terjelas dan terlengkap yang dipublikasikan di dunia sampai saat ini. Kamera panorama yang mengambil foto ini dikembangkan oleh Xi'an Institute of Optics and Fine Mechanics Chinese Academy of Science. Memotret gambar adalah teknologi optik. Bagaimana membuat gambar terlihat bagus, sehingga hal-hal sebelumnya yang tidak terlihat, sekarang dapat terlihat. Ini adalah teknologi algoritmik. Permintaan selalu menjadi dorongan dalam inovasi teknologi. Kebutuhan negara dan rakyat adalah misi dan tanggung jawab para peneliti. Ayo, keluarkan tanganmu. Ayo, tidak Untuk apa-apa. suntik anak, biasanya mencoba 2 atau 3 suntikan baru dapat masuk. Itu memilukan. Perawat mengatakan, jika berasal dari Akademi Ilmu Pengetahuan Cina yang melakukan penelitian, apa bisa membuat sesuatu agar dokter dapat melihat pembuluh darah, sehingga mudah menginjeksi. Melihat keputusasaan dan harapan para perawat, Churui memutuskan untuk mencobanya. Kami ingin berinovasi secara mandiri, dan kemudian kami mengembangkan sistem untuk buatan sendiri. Sejak kami menemukan sistem ini, pendatang baru lainnya di seluruh dunia meniru sistem kami. Ini adalah sesuatu yang sangat kami banggakan. 8 bulan kemudian, generasi pertama alat pemindai pembuluh darah infrared berhasil diciptakan. Sejak itu, mereka terus meningkatkan kualitas produk baru. Tidak hanya dapat melihat dengan jelas pembuluh darah di bawah kulit, tetapi juga posisi jarum di dalam pembuluh darah. Alat ini bisa menjadi mata dari para perawat. Mereka mengatasi satu beban penyuntikan. Di satu sisi juga mengurangi rasa sakit pasien. Di Tiongkok, ada 4,45 juta perawat seperti Feng Pen yang melayani pasien setiap harinya. Teknologi tingkat tinggi dari bidang penerbangan dengan mudah dapat diaplikasikan dalam dunia medis. Hal ini menyelesaikan masalah medis, menyelaraskan hubungan dokter-pasien, meningkatkan rasa pencapaian tenaga medis, dan meningkatkan kebahagiaan sebagian besar pasien. Sama dengan Feng Pen, tim Departemen Radiologi dari Rumah Sakit Haitian di Beijing juga sedang sibuk bertempur di garis depan pandemi. Jumlah kunjungan di Departemen Radiologi bertambah lebih dari 2 kali lipat di sekitar festival musim semi 2020. Hal ini membuat tim radiologi yang berjumlah 42 orang ini kewalahan. CT scan mencakup seluruh paru-paru dari atas ke bawah. Ada lebih dari 300 gambar dan butuh beberapa waktu untuk membaca semuanya. Jika konsentrasinya relatif terkonsentrasi, mungkin selesai 10 menit dan 15 menit. Namun jika keadaannya tidak baik, misalnya ketika keadaan relatif lelah, waktunya bisa lebih panjang. Saat ini, Li Taseng sangat mengharapkan memiliki alat yang kuat. AI di bidang medis, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi kerja dokter sehingga dapat mendiagnosis dan merawat lebih banyak pasien dalam waktu dan sumber daya yang terbatas, sehingga dapat dengan cepat meningkatkan kualitas diagnosisnya. Inti dari kecerdasan buatan adalah manusia menggunakan kecerdasan yang mereka ciptakan untuk melayani manusia dengan lebih baik. Chen Kuan berkomitmen untuk mengembangkan teknologi kecerdasan buatan di bidang screening kanker paru-paru. Menurutnya, Tiongkok dengan wilayahnya yang luas dan populasi yang besar memiliki potensi yang besar untuk penerapan teknologi kecerdasan buatan. Ini adalah keunggulan unik Tiongkok
untuk pengembangan kecerdasan buatan. Sejumlah besar struktur jaringan saraf ini disimulasikan oleh komputer dan dia belajar seperti manusia. Jika masalah dilakukan dengan benar, aku akan mengapresiasinya. Jika melakukannya salah, aku akan menghukumnya. Dengan proses ini, dia belajar menjadi lebih cerdas dan familiar. Proses pembelajaran kecerdasan buatan sama persis dengan mengajari seorang anak kecil. Tidak ada hal yang misterius. Meledaknya pandemi COVID-19 membuat Chen Quan merasakan dengan jelas potensi kecerdasan buatan di kehidupan manusia. Sejak festival musim semi pada tahun 2020, Chen Quan dengan cepat menyesuaikan arah penelitian timnya dengan mengumpulkan kasus medis pasien COVID-19, lalu menggunakan kecerdasan buatan untuk mengumpulkan dan menganalisis data besar. Dia dengan cepat mengembangkan serangkaian sistem penyaringan dan pemantauan kasus COVID-19. Sistem ini digunakan lebih dari 50 rumah sakit untuk pertama kalinya. Rumah sakit tempat Li Taseng berada menggunakan sistem ini untuk pertama kalinya. Dapat terlihat langsung setelah membuka sisi ini, peringatan merah akan ditampilkan. Ini mengindikasi pasien ini menderita pneumonia. Al tidak akan kelelahan dan dapat bekerja non-stop. Dia dapat mengeluarkan hasil yang lebih cepat dan tepat. Hal ini dapat memotong waktu tes radiologi kami dengan signifikan. Hasil akan keluar dalam 2-3 menit. Menurutmu, apa tantangan terbesar dalam peluncuran ini? Sepertinya akan berdampak pada psikologi tim kami. Bagaimanapun, Roma adalah daerah pandemi. Meskipun ada tantangan, kami telah mengatasinya dengan sangat baik. Dengan teknologi di genggaman menyelamatkan dunia, hanya dalam waktu beberapa bulan, sistem kecerdasan buatan Tiongkok telah digunakan di 14 negara Eropa dan di lebih dari 90 institusi medis di seluruh dunia untuk menyediakan layanan screening COVID-19. Semangat! Masa depan kecerdasan buatan di bidang medis adalah untuk membantu para dokter, juga membantu seluruh industri, dan membangun kesatuan antara kemampuan diagnosis dan pengobatan manusia. Kecerdasan buatan telah membawa manusia menuju hidup ideal dan memenuhi impian manusia akan kesehatan yang lebih baik. Hidup sehat adalah impian semua orang. Di Beijing, ada seorang gadis muda yang sedang putus asa, kini menantikan keajaiban. Dari awal kau memang tidak banyak gejala. Hanya saja setelah beraktivitas jantungku terasa sangat sedikit cepat. lelah ya. Iya. Tingkat bilirubin juga cukup tinggi. Bilirubin itu masalah lain. Saat berangkat kerja terasa pusing, lalu aku pergi mengeceknya. Lalu aku terdiagnosa mengidap MDS. MDS yang disebut Li Suang adalah sindrom myelodysplasia. Beberapa pasien berisiko tinggi rentan mengidap leukemia. Sayangnya, Li Suang sudah dalam stadium awal leukemia. Transplantasi sel punca hematopoietik, juga dikenal sebagai transplantasi sumsum tulang, adalah salah satu metode yang efektif untuk pengobatan leukemia. Di sini adalah bank sumsum tulang Tiongkok dari Palang Merah, Tiongkok. Tempat ini adalah tempat untuk kelangsungan hidup pasien leukemia. Di sini terdapat lebih dari 2,8 juta data sel punca hematopoietik dari para sukarelawan. Sumber data ini dibagikan dengan bank sumsum tulang di 58 negara dan wilayah di seluruh dunia. Namun, menemukan donor yang cocok seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Di populasi umum, kemungkinan kecocokan hanya 1 dari 100.000 orang. Hasil tes Li Suang dan keluarganya adalah setengah identik dan tidak memenuhi persyaratan donor sumsum. Namun kondisi Li Suang tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Saat itu aku merasa hatiku sakit sekali. Aku sangat cemas dan menangis, tapi aku tidak berani membiarkannya melihatku menangis. Setidaknya di depan dia, aku harus kuat. Aku tidak boleh menangis. Saat Li Suang terdiagnosa, dia baru mulai berkencan selama 1 bulan dengan pacarnya. Dengan dukungan keluarga dan pacarnya dan harapan akan masa depan, membuat Li Suang tidak menyerah. Harapan akan selalu ada.
Huang Xiaojun dari Rumah Sakit Renim Universitas Peking dan rekan-rekannya dari seluruh dunia memiliki keinginan yang sama untuk mewujudkan. Setiap orang memiliki kecocokan donor transplantasi sel punca hematopoietik. Sel T adalah kunci keberhasilan transplantasi sumsum tulang. Mereka sangat agresif, membunuh sel tumor dan sel norma dalam tubuh pasien. Tujuan Huang Xiaojun adalah menjinakkan sel T ini. Semua orang berpikir bahwa sel T adalah kunci utamanya. Sehingga orang asing selalu memikirkan ide yang sangat sederhana. Bisakah saya membuang sel T-nya saja? Jika Anda menghapus sel T, dia tidak akan tumbuh dan risikonya lebih besar. Kalau tumbuh juga, ia tidak memiliki efek anti-tumor. Sehingga Anda telah mengurangi penyakit anti-inang dan pasien meninggal pada akhirnya. Dalam 10 tahun terakhir ini, Huang Xiaojun terus melakukan penelitian dan berharap dapat menemukan cara untuk menjinakkan sel T. Kami menggunakan metode lain, yaitu mendidik sel T pasien. Dan kami juga memberitahu sel T pasien bahwa kamu tidak boleh menyerang pasien kami. Kamu harus membantu dia. Setelah kamu masuk, setidaknya jangan menyerang mereka pada periode awal. Dan tunggu sampai mereka matang, baru serang sel jahat itu. Kalau sampai melukai pasien kami, akan kami maafkan. Masalah inti dari transplantasi sudah dipecahkan. Pemikiran ini mudah dan langsung. Namun, prosesnya lebih rumit daripada yang dikira. Pada tahun 2000, transplantasi sumsum tulang haploidentika pertama Huang Xiaojun berhasil. Pada tahun 2000 kami melakukan kasus pertama. Sepertinya berhasil mengatasi. Penyakit host versusnya tidak berat. Kami berhasil di kasus pertama. Kami berpikir apakah hanya kebetulan saja. Lalu kasus kedua masih belum yakin juga. Kami melakukan banyak kasus sebelum mencari kesamaan. Setelah lebih dari 100 kasus, kami lebih yakin bahwa ini dapat diandalkan. Pada tahun 2016, Asosiasi Transplantasi Sumsum Tulang Dunia mengatakan sistem yang kami lakukan benar-benar memecahkan masalah donor semi-identik, sehingga menjadi rencana Beijing. Rencana Beijing memungkinkan Institut Hematologi Rumah Sakit Renim Universitas Peking yang dipimpin oleh Huang Xiaojun menjadi pusat transplantasi haploidentik dengan tingkat kelangsungan hidup transplantasi pasien tertinggi di dunia dengan tingkat kelangsungan hidup keseluruhan 75% hingga 89%. Ini mencapai tingkat yang sama dengan transplantasi dari donor yang cocok sepenuhnya. Setiap orang memiliki pendonor, hanya pendonor semi-identik. Dari sudut pandang kelompok besar, dapat menemukan hampir 100% dari pendonor semacam itu. Bahkan ada beberapa kasus khusus yang tidak melebihi 1-2%. Karena itu, kita dapat secara akurat mengatakan bahwa rencana Beijing pada dasarnya menyadari bahwa setiap orang memiliki donor transplantasi. 26 Agustus 2019, Li Shuang dan keluarganya akan selalu mengingat hari ini. Dia dirawat di Rumah Sakit Renmin Universitas Peking dengan membawa harapan terakhir. Li Shuang mempercayakan hidupnya di tangan Dr. Huang Xiaojun. Saat ini bilirubin pasien telah turun. Aku pikir pasien ini pasti memiliki kesempatan. Dr. Huang Xiaojun ingin menyelamatkan Li Shuang dengan rencana Beijing. Adik perempuannya yang 6 tahun lebih muda dari Li Shuang memberinya sumsum tulang dari sel induk darah tepi. Meskipun kecocokan saudari itu hanya semi-identik dengan Li Shuang. Apakah sakit? Kalau sakit akan kutambahkan obat biusnya. Yang membuatku takut karena aku tidak mengerti prosesnya saat itu. Aku mengira mungkin akan sangat menyakitkan. Aku juga membuat persiapan psikologis. Namun, ternyata tidak apa-apa setelah mendonor, hanya seperti bermimpi. Semuanya terasa tidak nyata seperti mimpi. Dan semuanya terjadi sejelas mimpi. Di ruang steril, hasil donor sumsum tulang adik perempuan itu perlahan memasuki tubuh Li Shuang. Ada banyak masalah ilmiah sebenarnya menggunakan prinsip ini. Begitu pembatas itu sudah rusak, banyak hal akan menjadi sangat sederhana. Teknologi mengubah kehidupan. Ini tidak sepenuhnya didasarkan pada posisimu, tapi itu akan bergantung pada hasil pilihanmu. Kehidupan Li Shuang berubah. Bagaimana keadaannya? Baik. Pada saat itu aku masih bimbang apakah akan melakukan prosedur ini untukmu. Bilirubinnya terlalu tinggi. Lalu setelah diskusi, ternyata sudah bagus. Oh ya, apa pekerjaanmu? Dulu aku ada di bagian penjualan. Penjualan apa?
Bidang pendidikan, tekanan pekerjaan lumayan besar. Kinerja dipertimbangkan tahun depan saja ya, tahun ini tidak perlu. Di Tiongkok, leukemia menempati urutan ke-9 dalam kematian yang disebabkan oleh tumor ganas. Dari pasien leukemia yang baru ditemukan di Tiongkok setiap tahunnya, ada sekitar 15.000 pasien di bawah usia 18 tahun. Huang Xiaojun menemui permintaan bantuan pasien setiap hari yang merupakan keputusan hidup dan mati. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perasaanku sangat baik. Tidak ada efek samping yang terjadi. Aku sangat senang. Aku bangga dapat menjadi pasienmu. Nah, aku juga merasa bangga padamu. Ilmu kedokteran adalah seni yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Ia memiliki karakteristik sains, sosial, dan kemanusiaan, serta pengetahuan, keterampilan, inovasi, tanggung jawab, dan juga humanistik. Dengan menguasai cara ini, barulah dapat menjadi dokter yang hebat. Aku pikir jika teknologi semi-identik Tiongkok tidak matang seperti itu, pasien seperti kami tidak akan bisa disembuhkan. Setelah prosedur transplantasiku, efeknya sangat baik. Sampai sekarang suhu badanku normal dan nafsu makan juga sangat baik. Semuanya bisa dimakan. Rencana Beijing yang disediakan oleh Tiongkok telah menjadi harapan bagi pasien leukemia di seluruh dunia. Malam Tahun Baru 2020, konser Tahun Baru Orkestra Simfoni Shenzhen diadakan sesuai jadwal. Partisipasi pemain selo Mo Chengyu dalam pertunjukan ini adalah sebuah keajaiban dalam hidupnya dan juga keajaiban pengobatan. 4 tahun lalu, Mo Chengyu yang sedang belajar musik di National University of Singapore didorong ke dalam keputusasaan oleh sebuah hasil diagnosa medis. Orang tuaku bahkan semakin menua dalam semalam. Mereka sangat khawatir karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Menurut pemeriksaan dokter, terdapat tumor di pembuluh darah di otaknya. Letaknya terletak di dekat bagian otak yang terlibat dalam kemampuan bermain musiknya. Tidak hanya berbahaya, mimpinya untuk bermain musik juga bisa hilang. Dia sangat aktif dan ceria. Aku bilang kita harus menyelamatkan gadis ini dan melakukan operasi dengan baik agar dia dapat kembali ke panggung. Perlu untuk menghilangkan hemangioma tanpa merusak fungsi musik otak. Karena alasan ini, Dr. Ku Qianwen merencanakan pembedahan dengan prosedur craniotomy sadar. Untuk memastikan bahwa operasinya akurat dan mudah, dia secara khusus membawa robot bedah Ruimi yang dikembangkan oleh tim Dr. Liuta. Ini adalah operasi sulit domestik pertama yang melibatkan kombinasi manusia dan mesin, dan sangat langka di dunia. Robot bedah Ruimi adalah sistem navigasi dan penentu posisi bedah saraf pertama yang dikembangkan di Tiongkok. Sebelumnya, dokter membutuhkan waktu 1 jam untuk menghitung lokasi tumor di otak pasien dengan kesalahan perhitungan sebesar 3 mm. Dengan bantuan robot bedah Ruimi, robot ini dapat memposisikan secara akurat dalam waktu 2 menit dengan kesalahan perhitungan 0,5 mm. Ini dapat mengatasi risiko tinggi operasi craniotomy tradisional dan berbagai masalah invasif dari operasi rangka. Dokter menggunakan gambar 3 dimensi untuk merencanakan operasi, yaitu dari mana jalur tusukan berasal dan seberapa dalam. Semua disesuaikan oleh dokter dari model 3 dimensi ini. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan dan menakjubkan. Selama operasi, Mo Chengyu dibangunkan dari anestesi dan dokter memintanya untuk bernyanyi. Apakah kepalaku sekarang terbuka? Tidak, hanya lubang kecil saja. Dokter memintanya untuk terus bernyanyi.
Dalam kasus pengujian fungsional, pembedahan dilakukan untuk menjaga fungsi saraf otak tanpa merusaknya. Fungsi musiknya kami pantau terus-menerus selama proses operasi. Ini adalah cara yang paling akurat. Jika terpengaruh, dia tidak akan bisa menyanyi dan ritmenya akan melenceng. Ini adalah lagu kehidupan. Suara Mo Cheng-yu sangat halus, tapi ritmenya akurat. Keterampilan luar biasa para dokter dan rasa hormat terhadap kehidupan, kecintaan Mo Cheng-yu terhadap musik, robot bedah yang sempurna dan tepat, bersama-sama memainkan simfoni pujian bagi kehidupan. Bersemangat, karena aku telah melakukan banyak operasi, tetapi itu adalah pertama kalinya pasien bisa bernyanyi saat keluar dari ruang operasi. Hal yang paling menggembirakan adalah bahwa kehidupan artistik seorang anak telah diselamatkan. Kombinasikan robot dapat melakukan operasi yang sangat khas dan sempurna. Bersyukur. Sangat bersyukur. Terima kasih Rumah Sakit 306 karena memberiku kesempatan untuk dilahirkan kembali. Aku sangat berterima kasih kepada Ibu Pertiwi kita untuk teknologi yang begitu hebat dan berkembang pesat. Harapan dan keinginan untuk sehat dan berumur panjang adalah keinginan terbaik umat manusia. Teknologi muktahir dan ide-ide inovatif seperti sinar matahari baru setiap hari menyinari kehidupan orang-orang. Ini membuat hidup orang-orang lebih cerah, lebih hangat, dan lebih aman, dan lebih berwarna, dan penuh harapan.人的未来寿命可以达到100岁以上，而且很健康的活到100岁，没有太多痛苦。这就是我对未来美好生活的一种期待。我认为呢，在目前的医学技术的发展下，这种梦想是完全可能实现的。我觉得美好生活呢，可能就是说，每一个老百姓都能够享受到最优质的这样的一些这个衣食住行、医疗服务需求。我们的美好生活的追求就是说，一个非常美好的环境里面，能够创造出美好的成果，能够分享这样美好的成果。天空里展开想象的翅膀，我的祖国。自己能这个很健康的活着，并且能够对社会有帮助，我就觉得是美好生活。幸福的滋味一如既往。